Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya. Suara Abah sudah mulai nampak. Dan kemarin beberapa hari, 4 hari atau 5 hari ya, tidak membuat YouTube, tidak hadir membersamai kalian karena suara Abah ternyata habis ya. Dan mohon maaf atas ketidakhadiran Abah selama 5 hari ini, tidak tampil dan muncul di YouTube ini. Dan hari ini memaksakan, walaupun sebenarnya suaranya ya masih parau ya teman-teman. Kalau kemarin hilang total ya beberapa hari yang lalu. Dan semoga menyemangati kalian. Sengaja memakai dress code seperti ini, bebas seperti ini ya. Apa sih tulisan ini? Ruwet blokir. Halus bisa. Abang gak suka yang ruwet-ruwet, diblokir aja lah ya. Sama seperti kalian juga. Kalau merasa ruwet itu oleh para debt collector, blokir aja. Nah, kali ini akan Abah hadirkan spesial ya, khusus ya, karena Abah juga tidak bisa panjang kali lebar untuk ngomong. Abah akan sajikan podcast secara online melalui jaringan telepon atau via telepon WA ya. Kalian akan mendengar bagaimana nanti kisah dijerat atau terjerat pinjaman online sampai gali lubang tutup lubang dan sampai terkena ya anxiety disorder F41. Bahaya banget. Silakan Anda cari ya literasinya apa itu anxiety disorder F41, seperti apa, bahaya sekali ya. Seperti orang yang lebih dari depresi seperti itu. Kalian bisa simak podcastnya. Mudah-mudahan menjadi penyemangat buat kalian semua. Namun seperti biasa sebelumnya, Abah mohon support dari kalian semua dengan cara di subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu di like, di share, dan pastikan di komen ya. Dan dipastikan juga ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang Abah upload. Kalian bisa juga tergabung di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Sudah 77.000 orang tergabung. Silakan. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan Abah sematkan di kolom komentar. Kalian boleh juga tergabung di grup WA PMP Official. Silakan, ini wadah buat kalian ya, untuk saling menguatkan. Abah siapkan dan sediakan di grup WA PMP ini yang Abah dirikan khusus buat kalian dengan satu syarat. Anda harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Boleh Anda gabung langsung di grup WA PMP. Nah, kaos ini ya bisa Anda pesan, bisa Anda order di admin pemesanan kaos. Ini nomornya. Ini bukan nomor untuk konsultasi atau sharing. Anda juga setelah nanti gabung di grup WA ini boleh ngobrol dengan Abah di grup WA tersebut dengan para mentor juga. Dan kalian boleh ya, ini memiliki stiker dilarang masuk. Ini stiker untuk mencegah DC pinjol menagih seenaknya ke rumah kalian. Bisa tempel dimanapun, di tempat dimana ada siapapun bisa akses masuk ke rumah Anda. Nah, stiker ini ya, apabila sudah dipasang stiker lalu tetap merobos masuk, maka diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan di pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, berpotensi dipenjara. Mau punya? Simak ya. Simak. Silakan pesan ke nomor ini. Nah, teman-teman semua, kalian juga boleh interaksi dengan Abah dengan cara seperti ini. Diklik tombol join atau gabung, nanti akan muncul beberapa opsi. Silakan Anda pilih. Saatnya sekarang menyaksikan, mendengarkan kisah yang akan dibawakan oleh teman kita ini. Semoga menjadi pembelajaran, menjadi penguat buat kalian semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, suara Abah masih tenggelam ya, masih belum nampak. Jadi agak serak-serak. Makanya kan udah 5 hari ini nggak buat YouTube video karena serak suaranya. Ditunggu-tunggu YouTube abang mana nih? Ya ampun, abangnya masih kurang sehat. Gak apa-apa kan ini sesuatu yang apa yang nanti kita ngobrol ini, siapa tahu ini
bisa jadi penguat buat teman-teman lainnya juga kan, karena banyak sekali Iya, Bang. kadang-kadang kisah-kisah yang mirip-mirip jadi terjawab, bener nggak? Betul, Bang. Jadi ini gimana nih ceritanya awal mulanya sampai kayaknya ibu ini tuh kayaknya gimana ya, takut banget gitu ya, bener-bener. Banget, Bang. Banget. Apa ya? Kayak bukan saya banget gitu kan, maksudnya kayak maksud saya orang yang bertanggung jawab kan, tapi kayak bukan saya banget lah kayak gini gitu. Jadi gimana sih awal kisahnya kejerat pinjol ini? Ini karena kan kakak adik saya kan mau kuliah kan, nah terus kebetulan bingung nih, maksudnya orang tua kan udah memang nggak bisa kan, udah nggak bisa untuk semuanya lah, untuk nanggung semua, ya udah kan. Ya, jadi Mau orang nggak tua mau kan intinya udah nggak saya. bisa support untuk biaya kuliah lah gitu ya. Betul, pokoknya dari nol tuh, dari kayak transport kayak gitu tuh udah benar-benar nggak bisa kan. Kebetulan kan bontotnya tuh bontot nggak sengaja gitu, jadi sama saya tuh jaraknya jauh banget. Terus ya udah, pertamanya saya pinjam di kafe, terus lancar tuh kafe. Terus ya udah lancar, terus kan dia tuh bisa berkali-kali kan, bisa berkali-kali. Terus pinjam lagi di isi cash kalau nggak salah. Habis isi cash terus yang gede-gede lah isi cash, yang ada kami, terus sampai yang semuanya lah pokoknya. Sampai 24 itu karena memang bener-bener ya itu dari lubang tutup lubang untuk yang gedenya itu. Jadi berarti ini udah masuk ke posisi digali tutup lagi terus aja gitu nutup utang. Iya betul, sampai saya dapat bonus pun 35 juta itu udah nutup, Bang. Ya Allah, Bener-bener. maksudnya bonus dari kantor hasil kerja nggak nutup. Betul, nggak nutup. Ya Allah. Terus sampai kemarin lebaran THR, terus dapat bonus kan. Kebetulan saya ada kan konsumen, maksudnya belum lama lah. Saya itu sebenarnya kan jabatan itu HRNGA ya, di kantor tuh. Iya. Jadi iya, tapi HR-nya tuh nggak yang global, HR-nya cuman kayak adminnya aja gitu. Tapi kalau GA itu memang saya kebetulan udah 10 tahun di sini gitu. Jadi iya. terus dipercayain lah untuk pegang satu proyek. Kebetulan customer saya baru berjalan selama 6 bulan itu jadi saya tuh support semua kebutuhan kayak operasionalnya untuk seluruh Indonesia. Makanya takut banget kalau sampai hubungin customer saya yang sama itu. Nah terus kemarin juga dari supplier pun pas kemarin terakhir tuh saya dapet kan, itu totalnya tuh pokoknya 25-an lah, itu udah bener-bener habis, Terus udah ya nggak tahu kemana. Iya. Jadi apa yang ibu dapatkan yang seharusnya dinikmati ya menguap begitu aja ya. Iya, malah kurang, makanya saya pas tanggal 8 kemarin udah bingung kan, karena saking banyaknya kan 25 itu jeda waktu tanggalnya itu deket-deket kan, jadi ini dari mana lagi, terus top up kadang kayak si kreditku kan sisa 3 bulan, nanti akan saya lunasin supaya saya dapat limit baru, kayak gitu aja terus-terusan. Jadi apa yang ibu pikir kemarin tuh mungkin ya kalau di pikiran kita kan ya gali lubang tutup lubang tuh akan menyelesaikan ya, karena ditutup lagi, tapi ternyata makin menganga, makin gede kan. Iya betul, terus kayak yang kecil-kecil kayak si tunaiku saya baru 2 bulan angsuran. Terus kayak Indodana, Singa, terus sama Lumbung itu saya udah berapa kali top up karena dikasih limit terus kan. Saya lunasin, dikasih limit, dikasih limit, kayak gitu-gitu aja terus. Sampai akhirnya saya sudah tidak sanggup, dan kebetulan secara bersamaan suami di PHK. Ya Allah. Turut prihatin ya Bu ya, Di PHK, karena di PHK itu nggak terhormat banget, kan kita sama-sama bekerja di telekomunikasi, cuman beda perusahaan. Dia sudah 15 tahun, dia dituduh mencuri, sedangkan tahun kemarin
saya mendampingi dia pada saat dia sakit kan. Dia pernah sakit kelebihan enzim hati, jadi enzim itu naik 3 kali lipat dari orang normal kan. Jadi selama 6 bulan tuh bolak-balik, sebulan tuh bisa 2 kali opnam kan. Karena mungkin pekerjaannya banyak, terus nggak teratur lah tidurnya gitu. Kayak jam 3 baru tidur karena lembur kayak gitu-gitu. Terus dia dituduh mencuri barang katanya senilai, pokoknya banyak lah. Kebetulan kan dia suami juga pegang proyek. Jadi sistemnya dia tuh gini, kalau ada material sisa itu akan dibalikin lagi atau untuk proyek berikutnya. Tapi kadang-kadang ada anak buahnya yang kayak butuh uang gitu, Bah. Suami tuh nggak bisa minjemin, tapi saya punya barang nih, punya material, tapi proyek saya udah selesai. Silahkan kalau mau dipakai, kayak gitu, hanya menawarkan itu, akhirnya kan dipakai. Nah itu dituduh sama orang itu bahwa dia mencuri itu, gitu. Pokoknya gak enak banget deh, Bah. Sedih tau. Iya, paham Bu, paham. Jadi ya Ibu udah terjerat seperti ini, banyak juga ya kisah-kisah lain yang ini ya, yang bikin Ibu makin tambah stres Ibu ya. Banget. Terus perusahaan kan maksudnya nggak mau tahu itu, kalau perusahaan tuh lebih ke ya bodo amat gitu. Kalau punya pribadi ya ngapain diurusin bawa perusahaan kayak gitu. Kalau perusahaan saya itu modelnya kayak gitu. Jadi kayak bingung. Jadi Ibu atasan langsung, kalau boleh Abah tahu, atasan langsung pun kemungkinan tidak ada support ya? Enggak. Sama sekali enggak. Cuman ya udah diselesaikan aja, tapi jangan mengganggu. Pokoknya jangan mengganggu operasional perusahaan gitu. Betul, jangan mengganggu kita di sini lagi kerja gara-gara kamu gitu. Ya emang sih, saya kan beberapa kali itu emang pukulan besar ya. Kayak tagihan datang kan, kayak ada yang nagih kartu kredit, terus telepon, terus kayak belum lama tuh Amarbin kan. Cuman dia kayak pesan kan, Mbak, tolong ya Mbak, lu nggak usah bilang ke kantor gitu, maksudnya ya udah saya hadapin mereka, tapi kayak giliran saya ngomong sama siapa ya, kayak bingung gitu, kayak nggak adil aja. Iya, Abah paham banget sih, Abah paham banget. Jadi apa yang Mbak atau Ibu rasakan ini kan bukan kali pertama ya, sering juga dirasakan teman-teman lain yang ada di grup kita gitu kan. Ya, emang butuh support saat ini tuh ya, butuh support karena Ibu tuh banyaknya kan aktivitas di kantor kan, hampir seharian. Betul. Seharian di kantor, tapi ternyata supportnya tidak ada ya. Ya minimal ya tidak menjudge ya urusan lo. Kenapa sih kami dibebani, ya minimal jangan ngomong kayak gitulah, benar nggak? Minimal apa yang bisa gue lakuin buat lo, gitu, harusnya seperti itu dong, ya kan? Ya banyak sih teman-teman yang ada yang kebetulan support, ada yang kebetulan kayak Ibu punya kantornya yang sama sekali bodoh amat. Bahkan ada di antara beberapa yang kalau masih seperti ini, gue keluarin lu deh atau lu resign aja gitu kan. Ada yang kayak gitu. Nah itu saya kayak, apa saya harus mengundurkan diri secara terhormat sebelum saya, jadi udah over banget pemikiran gitu, yang sesuatu yang akan terjadi kayak saya takut gitu. Iya. Apa saya resign aja ya, daripada nanti dirisenkan secara tidak terhormat gitu kan, kayak lebih sakit lagi. Iya, tapi adakah salah satu aturan di kantor Ibu yang menyatakan bahwa bila terjerat begini-begini atau ada kisah seperti ini akan terkena aturan atau sanksi dikeluarkan? Adakah? Nggak ada sih, selama itu tidak mengganggu kerja. Kayak kalau misalnya kayak FC-nya tuh kayak marah-marah, ngomel-ngomel, bar-bar gitu sih, kita nggak ada. Tapi kalau udah sampai kayak gitu, itu akan dipanggil. Ibu sudah kasih tahu belum? Sudah kasih tahu belum bahwa di aturan AFI, di aturan OJK itu sudah menegaskan bahwa penagihan itu tidak boleh ke kantor. Sebenarnya harusnya itu dipahami oleh seluruh perangkat atau pimpinan di kantor tempat Ibu bekerja, khususnya untuk para security atau front office yang menerima telepon ataupun yang menerima tamu secara offline. Harusnya mereka bukan mematuhi ya, mengerti ada aturan baku tersebut bahwa penagihan itu hanya ke alamat domisili KTP sesuai saat diajukan, bukan ke kantor. Ada beberapa office yang sudah mengerti
hal seperti itu. Jadi ketika datang malah dibentak si DC-nya. Ngapain Bapak kesini? Ini kantor bukan alamat tagih, diam itu DC-nya. Kebetulan kan saya di sini tenan ya, Bah. Jadi kayak gedung itu ada beberapa banyak tenan. Jadi security-nya tuh ya udah, dia bilangnya tamu mau ketemu bapak ini, ya udah tinggal naik ke lantai berapa gitu, terus dikasih akses kayak gitu. Oh, jadi dikasih akses, tunjukin lantai berapa gitu ya? Betul. Iya, paham. Apalagi saya kan di sini udah 10 tahun ya, jadi mereka tuh udah kenal lah dengan saya. Apalagi GE kan untuk ngurusin semua kantor berhubungannya dengan saya kan. Ibu pernah nggak berupaya untuk curhat dengan atasan langsung? Nggak mau, karena percuma. Percuma, Mbak. Jadi mereka tidak pernah membuka diri untuk mengerti intinya. Iya, yang ada tuh karyawan tuh curhatnya ke saya. Nanti saya suka menyampaikan, tapi yang mereka, jadi saya tuh lebih banyak mendengarkan orang daripada saya didengarkan di sini tuh. Jadi apa ya? Yang nggak adil aja gitu. Iya, paham. Jadi ibu malah lebih membuka diri untuk jadi tempat curhat orang, sementara gua mau curhat ke siapa gitu ya. Itu ya, Bu. Betul, makanya kemarin saya memutuskan untuk ke psikolog kan. Terus saya meluapkan semuanya kayak gitu. Ya, Abah udah baca ya, Ibu tadi sampai ada di anxiety disorder yang F41 berapa tadi? Iya, F41 Bah, lebih parah dari depresi. Iya, F41 ya Allah. Ibu kuat ya, Ibu insya Allah kuat ya. Ibu banyakin istighfar. Apapun yang terjadi ini adalah proses Ibu ya. Ibu tidak disupport, Ibu tidak di backup penuh ya, boro-boro penuh ya, tidak di backup sama sekali oleh mereka, nggak apa-apa. Masih ada Allah yang backup ya Bu ya. Bismillah. Abah juga mendengarnya sedih Bu. Abah juga sedih. Mudah-mudahan Abah juga nangis Bu dengarnya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan terbaik untuk ibu bisa hijrah ya Bu ya. Nggak enak nggak enak emang namanya riba itu nggak enak. Maaf ya Bu, Abah nangis juga Abah. Maaf ya Abah nggak bisa. Abah merasakan empati, Abah merasakan bahwa ini emang amat berat itu kan. Nah, tapi harus bisa dilalui Bu. Insya Allah bisa Bu. Ya, ibu harus kompak. Ibu harus kompak juga sama suami ya Bu ya. Harus kompak sama suami biar ini bisa menjadi suatu kekuatan buat ibu. Terus gimana Bu tadi, ada apa yang mau disampaikan? Kemarin saya bertanyakan sama Kak Amel ada ini nggak sih media untuk kayak saya mau kayak curhat gitu kan. Terus kata Kak Amel belum ada, nanti baru mau ada gitu kayak sesi untuk psikolog gitu. Makanya ya udah, kayaknya kalau untuk nungguin kayaknya terlalu lama gitu kan. Ya udah, makanya saya kemarin memutuskan untuk udah ke ini, jadi psikolog mandiri aja deh gitu. Ya insya Allah nanti sebelum launching bulan Juni pun nanti mungkin Abah akan membuka sesi Zoom dengan psikolog ya. Nanti mungkin tipis-tipis bisa ngobrol di sana. Insya Allah ya, doain aja Abah sehat, menyelenggarakan apapun untuk kebutuhan kalian ya. Teman-teman yang terjerat korban seperti ini, korban pinjol, stres memang ya. Abah pun bisa merasakan lah kalian yang saat ini ada di ujung sana, walaupun ini via telepon gitu kan, tapi Abah juga bisa nangis gitu kan mendengar kisah kalian. Ya, Abah cuma titip pesan, ibu jangan putus asa, tetap berdoa, istighfar, tetap komunikasi ya dengan teman-teman di grup PMP ini. Insya Allah walaupun setidaknya mereka tidak membantu untuk menguatkan mental kita, tapi setidaknya ada sesuatu yang bisa ibu ambil di grup tersebut ketika interaksi. Misalnya ada teman-teman kita yang ngelucu, insya Allah ibu terhibur. Ada teman-teman kita yang bikin ketawa, ibu bisa tersenyum ya. Jadi jangan terlalu larut ya Bu ya. Semua ini badai pasti ada redanya, nggak mungkin seperti ini terus. Ini hanya perlu proses dan waktu dan kesabaran serta ketabahan ibu aja. Itu aja sih yang ingin Abah tekankan. Yang pasti banyak-banyak istighfar Bu.
Teman sekeliling bolehlah tidak mendukung kita, bolehlah, silahkan. Itu hak mereka. Karena kita bekerja di ladang orang ya Bu. Kita bekerja di perusahaan orang. Kalau mungkin kayak Abah kerja di kantor sendiri ya nggak ada yang merintah, cuma Abah mau Abah tidur, mau Abah gimana terserah Abah kan. Seperti itu. Dan Abah berharap Ibu punya kekuatan yang bisa lebih lagi ya Bu ya. Jadi jangan putus asa. Jangan menyerah sampai apakah aku harus resign. Masih jauh Bu. Ibu masih banyak hal yang harus Ibu perjuangkan. Masih banyak perut yang harus Ibu tanggung ya. Masih banyak orang-orang yang perlu Ibu biayai. Jangan putus sampai di sini karena ego Ibu. Ada kami, ada Abah, ada Ambu, ada semua teman-teman yang di PMP ya. Iya Bang, makasih Bang. Ya, seperti itu. Insya Allah ya, Ibu pasti bisa lalui. Abah yakin ini bukan kali pertama Abah ngobrol sama seseorang. Sudah ratusan orang yang ngobrol sama Abah dengan tingkat depresi yang lebih lagi. Tapi semuanya bisa dilalui Bu. Bisa lalui. Tinggal tunggu aja beberapa bulan ke depan, beberapa periode ke depan, insya Allah bisa selesai ya. Ya tapi kan maksudnya saya jadi baca-baca yang diagnosa itu ya, maksudnya gangguan jiwa kan, jadi kayak tambah saya harus meneruskan ini gimana ya, tapi saya masih butuh orang gitu buat yang mau dengerin saya, jadi kayak Ibu nanti boleh, Ibu boleh nanti setelah sesi ngobrol sama Abah, Ibu nanti ngobrol sama Ambu ya, sama istri Abah ya. Nanti banyaklah, mungkin sedikit banyak apa yang akan Ambu omongin sama Ibu ya. Coba dicoba ya, insya Allah lepas. Karena sesama kaum Hawa insya Allah banyak cara nanti untuk menyelesaikan seperti ini. Ibu punya Allah, Ibu punya yang menciptakan kita. Apapun yang saat ini Ibu alami nggak akan melebihi kekuatan Ibu. Percaya Bu, tidak akan melebihi. Insya Allah Ibu pasti kuat. Ya, Ibu pasti kuat. Apapun status saat ini, anxiety disorder F41, kalau Allah berkehendak selesai kamu hari ini, masalahmu selesai semuanya. Amin Ibu ya. Iya Bang. Amin. Ya udah. Selamat beraktivitas, cerah lagi. Terima kasih banyak ya Bang. Cerah lagi ya. Insya Allah kisah seperti ini inspiratif. Nanti akan Abah tayangkan di YouTube Abah. Abah akan tutup beberapa dialog yang tidak semestinya untuk keluar, seperti nama perusahaan ataupun rekana dan lain-lain ya. Ini untuk menjadi bahan penguat buat teman-teman lainnya. Dan Abah akan menyemangati Ibu sampai kapanpun agar Ibu pulih kembali. Terima kasih. Dan Ambu akan jadi garda terdepan untuk menjadi orang yang bisa treatment Ibu sampai benar-benar Ibu pulih ya, insya Allah. Iya, oke Bang. Terima kasih banyak ya Bang. Terima kasih. Ya, sehat selalu. Jangan lost kontak Abah. Anytime, anywhere, siap Abah akan balas selagi Abah senggang waktunya, Abah luang waktunya, Abah akan balas ya. Iya Bang, terima kasih. Salam sehat ya, tetap kuat, tetap semangat. Bismillah ya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mendengarnya. Sampai tadi Abah tanpa terasa, Abah ikutan nangis ya. Abah merasakan apa yang saat ini dirasakan oleh kawan kita, saudara kita ini. Abah merasakan betapa pilu, sakit hati banget ketika kita butuh support di lingkungan pekerjaan, ternyata tidak bisa mendapatkannya. Ketika kita bisa menjadi wadah menampung keluh kesah, curhat dari orang-orang di kantor kita, tapi ternyata kita tidak bisa curhat kepada siapa, kita bingung di kantor tersebut. Nah, kawan-kawan, ini adalah kisah nyata yang dihadapi oleh teman kita ini. Mudah-mudahan menjadi penguat buat kita semua ya. Dan Abah hanya berpesan, jauhi riba pinjaman online, jauhi segala bentuk riba-riba yang memang bisa membuat kalian jatuh, terperosok, hancur hidup kalian. Jauhi ya kawan. Dan mudah-mudahan ini pelajaran terbaik. Nantikan sesi-sesi podcast yang akan muncul ya di video Abah
Jadi selain video-video seperti biasa, reguler, nanti ada video spesial khusus, yaitu podcast seperti ini. Kisah-kisah dari teman-teman kita. Nanti ada yang podcast secara online, ada yang offline. Langsung ngobrol dengan Abah dalam studio ya. Simak video-video edukatif yang insya Allah akan menjadi penguat mental buat kalian semua. Makin gak ada nih, makin habis ada suaranya ya. Izin pamit dulu ya. Dan doakan Abah juga bisa kembali sembuh, pulih, suaranya kembali garang untuk ada membersamai kalian ya. Dan sebelumnya seperti biasa Abah berdoa ya. Mudah-mudahan doa yang kita sampaikan Abah bawakan ini menjadi penguat buat Anda semua. Doa Abah pimpin secara Islam agama yang Abah anut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami yang saat ini terjerat pinjaman online. Kami sudah hancur, hidup kami hancur sehancur-hancurnya ya Allah. Ampuni hamba-Mu ini. Kami ingin hijrah, tobat, ingin istiqomah, meninggalkan riba, pinjol selama-lamanya. Ya Allah ya Rabb, hamba saat ini sedang sakit ya Allah. Kehilangan suara hamba. Juga teman-teman hamba yang saat ini di seberang sana, jauh di ujung Indonesia, ada beberapa daerah yang saat ini sedang terbaring sakit, di rumah sakit dan di rumah atau dimanapun berada. Ya Allah, ampuni mereka, sembuhkan sakitnya, pulihkan sakitnya, angkat sakitnya ya Allah. Mereka ingin sembuh untuk kembali berikhtiar, mencukupi kebutuhan hidup keluarganya ya Allah ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang merasa ketakutan, kecemasan yang berlebihan ya Allah, tenangkan hidup mereka, tenangkan ya Allah. Batin mereka tersiksa, mereka kecemasannya benar-benar tidak bisa lagi mereka tanggulangi. Mereka benar-benar dalam fase ketakutan ya Allah. Hilangkan semua rasa takutnya, tenangkan hatinya, dan mereka ingin benar-benar kembali lurus jalannya, meninggalkan semua yang Engkau larang ya Allah, termasuk riba yang sangat Engkau laknat dan Engkau perintahkan untuk dijauhi ya Allah ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini berikhtiar, jaga mereka ya Allah, jaga mereka dari setiap bahaya-bahaya yang akan menimpanya. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini rumah tangganya hancur, di ujung perceraian ya Allah, batalkan segala niat rencana Anda untuk bercerai ya Allah. Mereka bercerai hanyalah ego dari masing-masing, ingin bercerai berpisah, batalkan semuanya, satukan dan utuhkan kembali menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan video-video yang Abah tayangkan, dan kali ini juga edisi spesial perdana podcast online ya. Online hilang lagi nih. Podcast online ini menjadikan kalian pembelajaran. Terjerat pinjol itu ternyata kompleks sekali masalahnya. Segera tinggalkan. Mudah-mudahan menjadi manfaat video kali ini. Dan Abah izin pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.